Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bila mana kita mengikuti segala sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan selalu dicintai oleh beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengupas sedikit mengenai kewajiban kita yang sudah tertulis di dalam rukun Islam, yakni zakat. Anak-anak, zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, zakat ini diambil dari salah satu kata dalam bahasa Arab, yakni tazkiyah, yang artinya tumbuh, bersih, dan bertambah. Anak-anak, selanjutnya kalau kita menilik dari segi istilah syariat Islam, zakat ini adalah pemberian dari sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah ditetapkan oleh agama kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, zakat kalau kita melihat dari definisinya tadi, memang sesuatu ibadah yang benar-benar kita tidak boleh meninggalkannya dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, karena ini merupakan kewajiban yang benar-benar harus kita laksanakan. Untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita semuanya yang merasa dirinya umat Islam, mari kita bersama-sama pada bulan ini menunaikan zakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Selanjutnya anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, zakat ini dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, zakat fitrah, yang juga dikenal dengan istilah zakat nafsi. Yang kedua adalah zakat mal, dalam istilah lain adalah zakat harta benda. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, zakat fitrah ini merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam ketika memasuki bulan Ramadan. Anak-anak, untuk zakat fitrah ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan atau menunaikan zakat fitrah tersebut.
Yang pertama, orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu harus beragama Islam. Orang non-muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat. Yang kedua, punya kelebihan harta. Jadi selagi kita masih mempunyai kelebihan harta, kelebihan bahan makanan untuk besok dan seterusnya, maka kita harus mau dan harus membayar zakat ketika sudah waktunya untuk membayar zakat fitrah tersebut. Yang ketiga, zakat fitrah ini anak-anak hanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan. Di luar bulan ini bukan dinamakan zakat fitrah lagi, tapi dinamakan sedekah. Jadi anak-anak, mari semuanya kita mengusahakan untuk mengeluarkan zakat fitrah ini bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ingat, 1 bulan selama bulan Ramadan kita boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tidak harus menjelang Idul Fitri, akan tetapi sudah memasuki bulan Ramadan hari pertama kita sudah bisa untuk mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, untuk zakat fitrah sendiri besarannya sudah ditetapkan oleh syariat, yakni 2,5 kilogram atau setara dengan 3,5 liter untuk tiap orang atau tiap manusia. Yang kedua, zakat fitrah ini merupakan makanan pokok yang terdapat dalam suatu wilayah. Jadi andai kata di wilayah kita itu makanan pokoknya adalah nasi yang berasal dari beras, maka zakat fitrah yang akan kita keluarkan harus berupa beras. Begitupun juga dengan penduduk yang memang makanan pokoknya adalah gandum atau yang lain, kurma katakan, maka zakat yang dikeluarkan pun sesuai dengan makanan pokok yang ada dalam wilayah tersebut. Selanjutnya anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya zakat fitrah ini hukumnya fardu ain, wajib dilaksanakan oleh setiap manusia yang bernyawa, tidak boleh diwakilkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah zakat ini terkumpul menjadi satu, maka zakat ini harus terbagikan, harus tersalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yang dinamakan dengan mustahik. Dalam ajaran kita, mustahik zakat fitrah itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua miskin. Yang ketiga amil. Yang keempat mu'allaf. Yang kelima
hamba sahaya. Yang keenam, gharim atau orang yang berhutang di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh adalah sabilillah, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan ajaran agama Allah. Yang terakhir, yang nomor 8 adalah ibnu sabil. Kalau dalam istilah sekarang, ibnu sabil adalah musafir, yang dalam perjalanannya itu adalah untuk kepentingan kebaikan, bukan untuk kepentingan kemaksiatan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini kita semuanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu beribadah dengan baik, dengan penuh dengan keikhlasan, dan pada akhirnya nanti ketika di akhir bulan Ramadan kita bisa untuk menunaikan zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh syariat agama dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak sekalian, ini yang saya sampaikan terkait dengan zakat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.